Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memahami kebenaran firman-Nya dari Amsal pasal 9, Amsal pasal 10, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dan perenungan firman refresh kita pagi ini diberi judul Anda ingin berhikmat. Anda ingin berhikmat? Mari kita berdoa. Berkati kami Bapa untuk memahami firman-Mu. Pimpin kami untuk memahami dalam kuasa-Mu melewat kitab Amsal pasal 10 pada pagi hari ini. Tolonglah kami, berkatilah kami dalam kuasa Roh Kudus. Secara khusus, sempurnakan penyampaian lewat bibir mulut hamba-Mu yang terbatas ini. Hanya karena kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk menyampaikan dengan penuh rahmat-Mu, dengan penuh kuasa-Mu firman Tuhan ini. Tuhan tolong dan berkati, bahkan memberkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya. Dalam kasih Yesus kami pinta. Amin. Saudara-saudara, Amsal 10 ayat 1-9. Amsal Salomo. Anak yang bijaksana mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Saudara-saudara, Anda ingin berhikmat, sebuah pertanyaan. Saudara-saudara, kita melihat juga dalam Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-6 yang berkata begini. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Tuhanlah yang memberikan hikmat. Saudara-saudara, saat ini kebanyakan kita orang sering mempertanyakan kebijakan yang diambil apakah oleh pemimpin kita atau pendeta kita atau majelis kita dan seterusnya. Kita boleh melihat saat ini, di tengah-tengah sebuah situasi yang sedang kita hadapi masa pandemi ini, sepertinya tidak ada yang benar dilakukan oleh pemerintah. Terlalu banyak orang mengkritik, terlalu banyak orang mempertanyakan sebuah kebijakan yang diambil. Tuduhan ini, tuduhan itu. Saudara-saudara, dalam gereja pun kadang-kadang terjadi hal seperti itu. Kita menilai seperti ini, menilai seperti itu. Dan sepertinya tidak ada yang cocok yang dilakukan oleh pemimpin kita. Sepertinya tidak ada yang pas yang dilakukan oleh orang-orang dalam gereja kita. Atau seperti tidak ada yang pas dilakukan oleh apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita dalam masa pandemi. Semua serba salah. Saudara-saudara, dalam kenyataannya ketika kita telah memusatkan perhatian kepada tempat yang kita anggap salah atau kepada tempat yang tidak tepat, maka sebenarnya kita pun sedang mencoba memperlihatkan ketidakmampuan kita. Coba kita tempatkan diri seperti itu. Mungkin jauh lebih buruk hal yang akan kita lakukan. Tapi itulah kita manusia. Kita sangat gampang melihat, oh ini tidak benar, ini tidak. Orang berkata, kadang-kadang, kuman di seberang kita lihat, tapi gajah di pelupuk mata tidak bisa kita lihat. Bijak sekali kata-kata itu. Oleh karena itu, Amsal hari ini mengajak kita, daripada kita sering mengkritik orang lain, mari lebih baik kita mengevaluasi diri sendiri. Mari kita melihat kepada keberadaan kita. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berhikmat atau belum?
Apa dalam kehidupan sehari-hari saya, kita betul-betul telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, daripada lebih jauh senantiasa mengkritik orang lain. Namun saudara, bagaimana caranya supaya kita boleh beroleh hikmat? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, pertama-tama, ketika engkau akan berhikmat, pertama-tama kita harus takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Saudara-saudara, dalam pas ayat 9 tadi dikatakan dalam bacaan kita, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ya, ayat 9. Ketika bersih kelakuan kita, maka amanlah jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Cara terbaik untuk memperoleh hal itu, supaya kita berhikmat, adalah tentu setiap saat membaca firman Tuhan. Setiap ada waktu mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita berhikmat, kita juga harus meminta pertolongan Tuhan untuk berhikmat. Oleh karena itu, Yakobus menulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Sama seperti Raja Salomo. Salomo memohon hikmat Allah untuk menolongnya memimpin bangsa Israel, yang ia katakan bangsa yang begitu sulit diatur. Saudara bisa lihat itu dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, disitulah Salomo meminta hikmat. Berikanlah aku hikmat untuk memutuskan mana yang benar. Kita pun, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus senantiasa bergantung pada Tuhan. Dan bila kita hendak berjalan di jalan yang benar, kita memohon hikmat dari Dia. Dalam Amsal 10 yang kita baca hari ini mengatakan, bila kita bijak, kita akan mendatangkan sukacita bagi orang tua. Ayat yang pertama tadi, begitu jelas. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal, kedukaan bagi ibunya. Saudara-saudara, kita semua mau dikatakan sebagai anak-anak yang mendatangkan sukacita kepada orang tua. Bukan sebagai anak-anak yang mendatangkan kedukaan bagi ibu. Allah begitu pengasih, Allah begitu menyayangi kita. Mengapa kita harus mendukacitakan Dia dengan menjadi orang yang bebal? Mengapa kita harus mendukacitakan Dia menjadi orang yang senantiasa memberontak? Mengapa kita harus mendukacitakan Tuhan yang selalu mau melihat kesalahan dan kekurangan orang lain? Saudaraku, jika suatu saat saya atau Anda tergoda untuk mengkritik orang lain, mari kita berpikir 2 kali. Oleh karena itu, mari kita minta supaya Tuhan menyelidiki hati kita, menyelidiki hati Anda. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku mencari hikmat seperti yang Tuhan janjikan? Atau aku senantiasa ingin tergoda untuk mengkritik atau melihat kesalahan-kesalahan orang lain? Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita. Ketika kita benar-benar senantiasa memahami firman Tuhan dan memahami tentang kasih sayang Tuhan dalam hidup ini, maka kita tidak akan punya waktu untuk mencari kesalahan orang lain. Tetapi yang mau kita lakukan adalah Anda dan saya, kita semua selalu sibuk mencari hikmat. Karena di dalam mencari hikmat, kita selalu rindu dan rindu untuk mendengar firman Tuhan. Kita selalu rindu dan rindu untuk membaca firman Tuhan. Dan di sanalah kita mendapat apa yang akan Tuhan katakan, apa yang akan Tuhan berkenan memberi kepada kita. Saudara-saudara, carilah hikmat dari tangan kasih Tuhan. Dan berhentilah untuk senantiasa mengkritik orang lain. Tapi mari kita semakin mengkritisi diri kita, untuk diri kita semakin sempurna di hadapan hadirat kasih Tuhan. Amin firman-Nya.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajak kami untuk bagaimana kami melihat segala kekurangan, keterbatasan, bagaimana mengkritisi diri kami untuk kami semakin sempurna dan semakin berkenan di hadapan hadirat-Mu di dalam menjalani hari hidup kami. Karena Tuhan senantiasa akan menolong dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Tuhan sendiri yang senantiasa memberi perlindungan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Dalam kasih Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.